Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang anak yatim yang disiram oleh Pak Haji pemilik masjid. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di ujung desa Sumberjati, sebuah dusun yang terletak di lereng Bukit Jawa Tengah, angin sore bertiup pelan menyusuri jalan tanah yang dipenuhi dedaunan kering. Matahari mulai merunduk ke balik pohon randu besar, mewarnai langit dengan warna jingga yang hangat. Di tepi desa itu, berdiri sebuah gubuk kecil beratap genteng tua. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah mulai berlubang. Di dalamnya tinggal seorang bocah lelaki bernama Ilham. Umurnya belum genap 11 tahun. Wajahnya kurus, pipinya tirus, dan matanya menyimpan cahaya harapan meski tubuhnya sering kelaparan. Ia yatim piatu. Ayah dan ibunya meninggal dalam kecelakaan jalan beberapa tahun lalu, dan sejak itu ia hidup sendiri, mengandalkan bantuan seadanya dari warga desa yang masih peduli. Ilham tidak pernah bersekolah lagi, tapi satu hal yang selalu dia simpan dengan hati-hati adalah sebuah buku Iqra lusuh, bekas peninggalan ibunya. Halaman-halamannya sudah lecek, beberapa sudutnya sobek, tapi di sanalah Ilham mengenal huruf-huruf hijaiyah, mengenal Allah, dan mengenang ibunya yang dulu sering membacakan ayat-ayat Al-Quran sebelum tidur. Sore itu, Ilham duduk di depan gubuknya. Di pangkuannya terbuka halaman Iqra. Jemarinya menyusuri baris huruf dengan perlahan. Namun pikirannya mengembara, menatap menara masjid besar yang menjulang di tengah desa. Masjid Al-Barokah. Masjid itu megah, dikelilingi pagar besi dan keramik putih mengkilap. Suaranya sering terdengar sampai ke gubuk Ilham saat azan berkumandang. Tapi belum sekalipun ia berani menginjakkan kaki ke dalamnya. Ia tahu, masjid itu milik Pak Haji Karim, seorang saudagar kaya yang disegani di desa. Dialah yang membangun masjid itu dengan uang pribadinya. Banyak orang memujinya karena dermawan. Tapi bagi Ilham, nama itu menyimpan rasa gentar. Ia pernah melihat bagaimana Pak Haji menatap sinis pada anak-anak jalanan yang mencoba bermain di halaman masjid. Seakan masjid itu bukan tempat untuk semua, tapi hanya untuk yang pantas menurutnya. Ilham menggenggam buku Iqra-nya erat. Sore itu, entah kekuatan dari mana, ia berdiri. Kakinya melangkah meninggalkan gubuk, menyusuri jalan berdebu menuju pusat desa. Jantungnya berdebar. Setiap langkah seperti mengguncang dadanya lebih keras. Tapi ia terus berjalan. Hatinya hanya ingin satu hal, bisa mengaji di masjid, bersama anak-anak lain. Saat ia tiba di gerbang masjid, azan maghrib baru saja usai. Beberapa anak tampak berlari kecil memasuki masjid. Mereka membawa Iqra dan Al-Quran, mengenakan peci putih, sebagian mengenakan sarung bersih. Ilham menunduk, bajunya lusuh, kakinya kotor, dan wajahnya penuh keringat. Tapi ia tetap masuk perlahan, melepas sandal tipisnya, lalu duduk di serambi masjid, di pojok yang sepi. Ia membuka Iqra-nya, dan mulai membaca pelan. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar, tapi hatinya bergetar. Ia merasa begitu dekat dengan Allah. Hingga satu suara keras memecah keheningan dari dalam masjid. "Siapa kamu?" Ilham tersentak. Dari dalam, muncul sosok tua berjubah putih dengan tongkat kayu di tangan. Pak Haji Karim berdiri di ambang pintu, menatap tajam ke arah Ilham yang gemetar di pojokan serambi. Ilham hanya bisa menunduk. Matanya tak sanggup menatap wajah Pak Haji Karim yang kini berdiri tak jauh darinya. Nafas Pak Haji memburu. Di tangannya, masih tergenggam erat tongkat kayu berukir. Matanya menyapu tubuh Ilham dari kepala hingga kaki, dari Iqra lusuh hingga baju kumal yang masih basah oleh keringat. Masjid ini tempat suci, bukan tempat ngemis atau main-main. "Sana, pergi!" bentak Pak Haji dengan nada tinggi. Ilham tergagap. Suaranya tercekat. Ia menggenggam erat Iqra-nya sambil berusaha berdiri perlahan. Anak-anak lain yang sedang bersiap mengaji di dalam masjid menoleh. Sebagian hanya menatap kosong, sebagian lagi menunduk, tak berani mencampuri. Pak Haji melangkah cepat ke arah ember pel yang berada di pojokan serambi.
Tanpa berpikir panjang, ia menciduk air dengan gayung dan menyiramkannya ke arah Ilham. Siraman itu mengenai kepala Ilham, mengguyur wajah dan bajunya. Air kotor yang sebelumnya dipakai mengepel lantai masjid kini membasahi tubuhnya yang kurus. Ikro lusuh itu jatuh ke lantai, terciprat air kotor, sebagian halamannya sobek terkena ujung gayung. Ilham tersentak, matanya membelalak, tapi ia tidak berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena perasaan malu yang menyesakkan. Ia memungut ikronya dengan tangan yang bergetar, lalu menunduk sambil melangkah mundur, meninggalkan Serambi tanpa sepatah kata pun. "Jangan pernah kembali. Masjid ini bukan tempatmu," teriak Pak Haji lagi. Suaranya menggema di antara tiang-tiang masjid. Langit senja mulai gelap. Ilham berjalan menyusuri jalan setapak. Bajunya basah kuyup. Wajahnya basah bukan hanya oleh air tapi juga oleh air mata yang tak bisa ia tahan. Di tangan kecilnya, ikro yang rusak itu digenggam erat seolah ia takut kehilangan satu-satunya harta miliknya. Sesampainya di gubuk, ia duduk di sudut, membungkus tubuhnya dengan sarung tipis. Tak ada api untuk menghangatkan malam itu. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemaninya menangis diam-diam. Di luar, suara tadarus anak-anak dari masjid masih terdengar. Tapi bagi Ilham, suara itu kini terasa jauh, seperti datang dari dunia yang bukan miliknya. Di masjid, Pak Haji Karim kembali masuk dengan langkah berat. Ia merasa puas telah mengusir bocah kotor itu. Baginya, kesucian masjid lebih penting daripada rasa kasihan. Ia duduk bersila, membuka mushaf besar yang terletak di rak. Tapi entah mengapa, huruf-huruf di halaman pertama yang ia baca terasa kabur. Matanya terasa panas, dan keningnya mulai gatal. Pak Haji mengusap dahinya. Ia mengira hanya keringat. Tapi malam itu, rasa gatal itu mulai menjalar dari pelipis hingga ke lengan. Ia mencoba menenangkan diri, tapi tiap detik rasa itu bertambah, seperti digigit semut ribuan kali. Malam terus berlalu. Angin malam membawa dingin ke sudut-sudut desa. Tapi di dua tempat yang berbeda, dua hati sedang diguncang. Satu oleh kesedihan yang dalam, dan satu lagi oleh awal dari sesuatu yang belum ia sadari akan menjadi cobaan. Pagi menjelang di desa Sumberjati. Kabut tipis masih menyelimuti persawahan, dan suara ayam jantan bersahut-sahutan dari berbagai penjuru. Di gubuk tua di ujung desa, Ilham masih duduk memeluk lutut di pojokan. Ia belum tidur. Matanya sembab. Buku ikronya masih ia pegang, meski kini beberapa halamannya telah mengering dengan bercak coklat sisa air kotor. Perutnya belum terisi sejak kemarin. Tapi bukan lapar yang membuatnya lemas, melainkan luka di dalam hati yang terus menganga. Ia bertanya-tanya dalam diam, mengapa dirinya tidak boleh mengaji, mengapa masjid yang katanya rumah Allah justru menolaknya. Sementara itu, di rumah besar berhalaman luas, Pak Haji Karim duduk di kursi rotan sambil menggaruk-garuk lengan dan lehernya dengan kasar. Sejak malam tadi, kulitnya terasa terbakar. Gatal itu makin menjadi. Bintik-bintik merah mulai muncul di sekujur tangannya. Sebagian sudah pecah dan bernanah. Istrinya, Bu Hajjah Siti, mondar-mandir dengan wajah cemas. "Haji, ayo kita ke puskesmas. Ini sudah parah. Lihat itu. Sampai berdarah-darah digaruk terus." Pak Haji menggeleng keras. "Ini cuma alergi biasa. Nanti juga hilang. Biar aku pakai minyak kayu putih saja." Tapi bahkan aroma minyak itu tak mampu menenangkan perih yang menjalar di kulitnya. Malam berikutnya, rasa gatal berubah menjadi nyeri. Pak Haji terbangun berkali-kali. Saat melihat ke cermin, ia terkejut. Kulit di wajahnya memucat dan mulai mengelupas seperti sisik tipis. Ia mulai menyadari, ini bukan penyakit biasa. Esoknya, dengan terpaksa ia mendatangi puskesmas. Dokter memberikan obat salep dan antihistamin. Tapi setelah 3 hari, kondisinya tak membaik. Bahkan, bercak merah kini menyebar ke dada dan punggung. Ia mencoba mandi air garam, minum ramuan herbal dari dukun desa, hingga memanggil orang pintar dari kampung sebelah. Semua nihil. Kabar tentang sakitnya Pak Haji menyebar cepat.
Warga mulai berbisik-bisik di warung kopi dan sawah. Ada yang bilang itu azab. Ada yang bilang santet. Tapi yang paling sering disebut adalah nama Ilham. Anak yatim itu disiram air kotor. Padahal niatnya cuma mau mengaji. Bisik seorang ibu kepada tetangganya. Pak Haji terlalu keras. Masjid bukan cuma buat orang bersih bajunya. Timpal yang lain pelan. Ilham mendengar bisik-bisik itu dari kejauhan. Tapi ia tidak pernah mengeluh atau menyimpan dendam. Ia hanya menghindar dari keramaian, memilih berjalan di pinggir sungai, membawa ikro rusaknya, dan mencoba melafalkan huruf demi huruf seperti biasa. Namun, di dalam hatinya, luka itu tetap belum sembuh. Ia masih bertanya, apakah Allah juga menolaknya seperti Pak Haji? Di malam keempat, saat langit sedang gelap tanpa bintang, Pak Haji terbangun karena rasa panas yang tak tertahankan di sekujur tubuh. Ia berdiri di depan cermin dan menyaksikan sendiri. Kulit di pelipisnya mengelupas parah. Napasnya memburu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Di luar jendela, suara angin malam menderu, seolah membawa pesan yang belum selesai disampaikan. Hari kelima, Pak Haji Karim tak keluar rumah. Jendela-jendela rumah besar itu tertutup rapat, dan pagar depan dibiarkan terkunci. Warga yang lewat hanya bisa mengintip dari kejauhan. Rumah yang biasanya ramai oleh tamu dan kegiatan pengajian kini sunyi. Hanya sesekali terdengar suara rintihan lirih dari dalam, seperti seseorang yang sedang menahan sakit. Di kamarnya, Pak Haji berbaring dengan tubuh berselimut kain tipis. Rasa gatal sudah berubah menjadi luka terbuka. Salep dan obat dari dokter tak memberi efek. Minyak zaitun, air ruqyah, bahkan doa-doa dari kiai yang ia kenal, tak meredakan derita yang terus menggerogoti tubuhnya. Di sela rintihannya, Pak Haji mulai mendengar suara-suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Suara lembut, tapi menekan. Masihkah kau merasa lebih suci dari yang kau hinakan? Pak Haji membuka mata lebar-lebar. Matanya menatap langit-langit rumah. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terasa nyata. Masjid bukan milikmu. Bukan pula milik kain putih yang kau pakai. Itu rumah Allah. Dan kau menutup pintunya untuk hamba kecil yang datang membawa cinta. Tubuhnya menggigil. Ia memejamkan mata, berusaha menepis bayangan Ilham yang duduk di serambi masjid sambil memeluk ikro basahnya. Tapi gambaran itu semakin jelas. Bahkan kini ia bisa melihat mata Ilham yang memohon, tapi tak bersuara. Sementara itu, Ilham duduk di bawah pohon waru di pinggir sawah. Ia mencoba melafalkan huruf hijayah meski suaranya serak dan dadanya sesak. Buku ikro yang rusak kini ia bungkus dengan kain putih kecil. Meski sobek, ia tetap membacanya dengan hikmat. Tiba-tiba, seorang kakek tua berpeci lusuh mendekat. Wajahnya keriput. Jenggotnya putih bersih, dan tongkatnya dari kayu pohon jati. Ia tersenyum melihat Ilham yang sedang mengaji. Namamu siapa, nak? Tanya kakek itu pelan. Ilham, kek. Jawab Ilham sambil menunduk. Kakek itu duduk di sampingnya, lalu membuka lembaran mushaf kecil yang ia bawa. Kalau kamu mau, tiap sore kita ngaji di sini. Allah itu dekat, nak. Tak perlu menara tinggi untuk menjangkaunya. Mata Ilham membulat. Benarkah? Kakek itu hanya mengangguk, lalu mulai melafalkan ayat-ayat pendek dengan suara lirih namun merdu. Ilham mengikuti perlahan, dan untuk pertama kalinya sejak peristiwa itu, ia kembali tersenyum. Hatinya yang retak mulai terisi oleh rasa tenang yang tak bisa dijelaskan. Di tempat lain, Pak Haji bangun dari ranjang. Tubuhnya masih lemah. Tapi entah mengapa, kakinya melangkah pelan menuju jendela. Ia membuka sedikit tirai, dan dari celahnya, ia melihat dua sosok di pinggir sawah. Seorang kakek dan seorang anak kecil. Suara mereka samar-samar terdengar mengaji. Pak Haji memejamkan mata. Suara itu menggetarkan dadanya. Ia terdiam lama. Dalam diamnya, ia sadar. Suara itu lebih indah dari lantunan azan paling merdu yang pernah ia dengar di menara masjid. 1 minggu sudah tubuh Pak Haji didera penyakit yang tak kunjung sembuh. Kulitnya mulai menghitam di beberapa bagian, mengelupas seperti sisik ikan yang mengering.
Setiap kali bangun dari tidur, ia mendapati bantalnya penuh bercak darah dari luka-luka yang terbuka. Rasa malu membuatnya enggan menerima tamu. Bahkan anak-anak pengajian pun tidak lagi datang ke rumahnya. Namun di tengah kehancuran tubuhnya, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam diri Pak Haji. Malam-malamnya kini penuh tangis dan istighfar. Ia mengingat tiap kalimat yang pernah ia lontarkan kepada Ilham. Ingatan tentang bocah yatim dengan baju kumal dan ikro sobek itu terus menghantuinya. Sementara itu, Ilham semakin rajin belajar mengaji bersama kakek tua di bawah pohon waru. Setiap sore, mereka duduk berdua, membaca surat-surat pendek. Kakek itu tak pernah marah meski bacaan Ilham sering keliru. Sebaliknya, ia selalu menepuk bahu Ilham dengan penuh sayang dan membetulkan dengan suara lembut. Jangan terburu-buru, Ilham. Setiap huruf itu punya cahaya, kata kakek itu suatu sore. Ilham mengangguk pelan. Meski tubuhnya masih lemah karena sering lapar, hatinya mulai penuh harap. Suara ngaji dari mulutnya yang kecil kini lebih lantang. Ia merasa Allah benar-benar mendengar. Pada malam ke-10, ketika warga desa sudah mulai tidur, sebuah sosok berjubah keluar dari rumah Pak Haji. Tubuhnya dibalut kain tebal, wajahnya ditutup sarung. Ia berjalan tertatih, pelan-pelan menelusuri pematang sawah, menyusuri jalanan gelap tanpa lampu. Setiap langkah terasa berat, tapi ada dorongan kuat dari dalam dirinya. Ia tiba di pohon waru. Tak ada siapa-siapa di sana. Hanya rumputan basah dan sisa jejak sandal kecil di tanah. Ia duduk di batu besar, menggigil, lalu membuka kain penutup wajahnya. Wajah itu kini rusak. Bekas garukan menganga seperti luka bakar. Matanya sayu dan berkaca-kaca. Pak Haji menunduk, lalu bersujud di atas tanah basah. Allah, aku yang kotor bukan bocah itu. Lirihnya sambil menangis pelan. Air mata mengalir ke tanah, membasahi rumput. Tak ada yang melihat. Tak ada yang tahu malam itu, Pak Haji Karim yang dulu keras, kini menangis dalam kesendirian. Bukan karena sakit di kulitnya, tapi karena luka di hatinya sendiri yang lebih perih. Keesokan harinya, Ilham datang lebih awal ke bawah pohon waru. Ia membawa sebungkus nasi bungkus pemberian seorang ibu yang iba melihatnya semalam. Tapi saat tiba di sana, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam lama. Di atas batu tempat ia biasa duduk, ada mushaf tua bersampul hijau dengan tulisan emas. Di dalamnya terselip selembar kain putih kecil dan secari kertas. Ilham membuka kertas itu pelan-pelan. Tulisan tangan di sana goyah, tapi masih bisa terbaca. Untuk Ilham, maafkan aku. Jika kau bersedia, ajari aku kembali mengaji. Dari nol, dari yang paling dasar. Tangan Ilham bergetar. Ia menatap langit. Matanya berkaca-kaca. Entah kenapa, pagi itu terasa lebih hangat dari hari-hari sebelumnya. Sejak menemukan mushaf dan surat di bawah pohon waru, Ilham menyimpan keduanya dengan hati-hati. Ia tak tahu harus menjawab keinginan Pak Haji atau tidak. Rasa takut, ragu, dan luka lama masih membekas. Namun, setiap kali ia membaca tulisan itu, hatinya seperti terdorong untuk memberi kesempatan. Sore itu, kakek tua tak datang. Ilham duduk sendiri, memeluk mushaf dan menatap ke kejauhan. Langit berwarna jingga keemasan. Angin berembus pelan, menggoyangkan daun-daun waru. Saat itu, dari kejauhan, seorang lelaki bersorban dengan wajah tertutup berjalan tertatih-tatih mendekat. Langkahnya pelan. Setiap langkah seperti menyusun keberanian yang tersisa. Ilham mengenali tubuh itu. Ia berdiri pelan, tak berani bicara. Lelaki itu berhenti di depan Ilham, lalu membuka wajahnya perlahan. Bekas luka di kulitnya masih terlihat jelas. Tapi wajah itu kini tak lagi angkuh. Matanya basah, bibirnya bergetar. Ilham, suaranya serak. Kalau kau izinkan, aku ingin belajar dari awal. Aku ingin belajar lagi, bukan sebagai haji, tapi sebagai orang biasa. Sebagai orang yang hina karena sudah menutup pintu rumah Allah. Ilham menunduk. Ia menggenggam mushaf itu lebih erat. Ada jeda panjang sebelum ia mengangguk pelan. Kalau Pak Haji bersedia sabar,
Ilham mau. Jawabnya dengan suara lirih. Pak Haji menitikan air mata. Ia lalu duduk bersila di tanah, di samping bocah yatim yang dulu ia siram dan usir. Ilham membuka ikro miliknya yang rusak dan memperlihatkan halaman pertama. Ini huruf alif. Tegak satu garis. Bunyinya. A. Pak Haji mengulang perlahan. A. Hari itu, suara mengaji kembali terdengar di bawah pohon waru. Tapi bukan dari menara masjid, bukan pula dari pengeras suara. Hanya dari dua orang yang duduk bersila di tanah, saling mengajarkan dan belajar, dengan hati yang sama-sama rapuh. Waktu berjalan. Dalam hitungan hari, warga desa mulai membicarakan perubahan Pak Haji. Ia tak lagi berceramah di masjid dengan suara keras. Ia juga tak duduk di kursi besar dekat mimbar. Kini, ia lebih sering terlihat berjalan tertatih dengan sorban lusuh, duduk bersama Ilham di bawah pohon, membawa buku tulis dan air minum. Kabar itu menyebar. Beberapa anak mulai mendekat. Ada yang sekadar menonton, ada yang ikut duduk. Tak ada meja, tak ada papan tulis. Tapi suara ngaji itu perlahan menjadi magnet. Suara lirih dari seorang bocah yang dulu ditolak, kini menjadi guru bagi mereka yang dahulu menolaknya. Ilham tidak lagi dipanggil dengan ejekan. Warga mulai menyapanya dengan lembut. Bahkan beberapa orang tua datang menawarkan makanan setiap sore, agar Ilham tak lagi kelaparan. Tapi ia tetap rendah hati, tetap duduk di tanah, tetap membaca dengan pelan. Suatu sore, kakek tua yang dulu mengajarinya datang kembali. Ia tersenyum melihat Pak Haji yang sedang belajar membaca huruf ba. Ilham, kata kakek itu, kamu bukan lagi murid. Sekarang kamu sudah menjadi cahaya kecil bagi desa ini. Ilham menunduk, tersenyum malu. Sementara itu, Pak Haji terus mengulang bacaannya. Suaranya masih goyah, tapi tekad di matanya tak lagi rapuh. Ia tahu, untuk menebus kesalahan, butuh lebih dari sekadar minta maaf. Ia harus menjadi manusia baru. Dan semua itu ia mulai dari huruf alif. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Musim hujan mulai datang, membawa aroma tanah basah yang akrab bagi warga desa. Di bawah pohon waru yang dulu sepi, kini berdiri sebuah gubuk sederhana beratap daun kelapa. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Gubuk itu tak besar, tapi cukup untuk menampung anak-anak yang ingin belajar mengaji bersama Ilham. Setiap sore, anak-anak berdatangan. Ada yang membawa ikro, ada yang membawa mushaf, dan sebagian hanya duduk sambil mendengarkan. Ilham duduk paling depan, dengan senyum sabar dan suara lembut. Di sampingnya, Pak Haji Karim duduk bersila, tak pernah absen. Ia tak lagi memakai sorban tinggi atau jubah tebal. Ia mengenakan baju biasa, dengan peci putih yang mulai pudar warnanya. Warga desa pelan-pelan kembali percaya. Bukan karena ceramah-ceramahnya yang lantang, tapi karena kesabaran dan kerendahan hatinya yang baru. Tak jarang ia menunduk dalam-dalam jika bertemu dengan orang yang dulu pernah ia abaikan. Ia meminta maaf, tak malu mengakui kekeliruannya. Suatu sore, suara azan berkumandang dari masjid. Bukan dari pengeras suara, tapi dari mulut seorang anak kecil yang dulu sering duduk sendiri di serambi. Ilham, dengan suaranya yang bening, memanggil seluruh desa untuk sholat maghrib. Warga tertegun. Beberapa bahkan menitikan air mata. Tak ada satupun dari mereka yang mengira bahwa bocah yang dulu diusir dari masjid, kini yang pertama kali dipercaya memanggil nama Allah dari menara. Setelah azan selesai, Pak Haji mengajak Ilham berjalan menuju masjid. Mereka melepas sandal di tangga, lalu melangkah masuk ke dalam serambi. Wangi karpet dan cahaya temaram lampu pijar menyambut mereka. Beberapa anak-anak mengikuti dari belakang. Masjid itu kini tak lagi tertutup untuk yang miskin atau kotor. Tak ada pagar, tak ada batas. Pak Haji mempersilakan Ilham berdiri di depan. Warga mulai berdatangan. Saf-saf dibentuk. Takbir bergema. Allahu Akbar. Solat itu menjadi saksi. Tak ada yang berbicara. Tapi hati mereka menyatu dalam satu kesadaran. Rumah Allah adalah rumah untuk semua. Bukan milik jubah, bukan milik harta,
bukan milik gelar. Tapi milik mereka yang datang dengan hati tulus, meski hanya membawa ikro sobek dan pakaian lusuh. Setelah salam terakhir, Pak Haji menoleh ke Ilham dan berbisik, "Terima kasih, Nak, kau telah mengajarkanku arti sebenar-benar sujud." Ilham tak menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu merapikan sajadah kecilnya. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Tapi hati di dalam masjid terasa hangat. Dan dari luar jendela, terdengar suara anak-anak yang membaca ikro dalam irama pelan, menyatu dengan suara hujan yang membasahi bumi. Hujan belum juga reda. Malam itu, langit desa seolah membuka gerbang langitnya. Petir tak menyambar, tapi gemuruhnya lembut seperti zikir. Di dalam gubuk kecil di dekat pohon waru, Ilham duduk bersila di antara anak-anak lain, mengajarkan mereka surat Al-Fatihah. Cahaya lampu minyak menggantung di langit-langit bambu, menyinari wajah-wajah kecil yang penuh semangat. Pak Haji duduk di ujung gubuk, memeluk musyafnya. Kulitnya masih bersisik, tapi hatinya kini lembut. Setiap hari, ia membaca ulang pelajaran dari Ilham, kadang tertatih, kadang terhenti karena menangis. Ia tahu, dirinya sedang diproses. Tidak hanya sembuh dari penyakit di kulit, tapi dari kekerasan hati yang selama ini ia biarkan tumbuh. Malam itu, seorang pemuda dari desa sebelah datang. Ia membawa kabar. Ada seorang ustadz dari kota yang mendengar tentang anak yatim yang mengajar ngaji di bawah pohon. Katanya, dia ingin datang besok pagi. Pak Haji menoleh ke Ilham. "Kau siap, Nak?" Ilham mengangguk. Selama niatnya karena Allah, insya Allah siap. Pagi harinya, desa ramai. Warga membersihkan jalanan, memperbaiki jalan setapak menuju gubuk waru. Ustadz muda itu datang dengan sepeda motor butut, mengenakan baju biasa dan peci kecil. Ia duduk di antara warga, mendengarkan Ilham mengajar. Tak ada yang dibuat-buat, tak ada pertunjukan. Hanya pelajaran sederhana dari anak kecil yang mengajarkan huruf demi huruf. Setelah pelajaran usai, ustadz itu menghampiri Ilham. Ia menatap bocah yatim itu dalam-dalam. "Ilham, aku ingin membawa kamu ke kota. Belajar lebih dalam. Kami punya rumah tahfidz. Di sana, kamu bisa belajar sepuasmu. Kami akan bantu sampai kamu hafal Quran, kalau Allah mengizinkan." Warga terdiam. Ilham menatap ke arah Pak Haji. Pak Haji tersenyum, walau matanya berkaca-kaca. Ia lalu berdiri, memegang bahu Ilham. "Pergilah, Nak. Cahaya itu tak boleh hanya menerangi satu tempat. Biarkan dia menyebar kemanapun Allah kehendaki." Ilham memeluk Pak Haji erat-erat. Hujan kembali turun pelan, seolah langit pun ikut mendoakan. Hari itu, seluruh warga desa mengantar Ilham hingga ke batas jalan desa. Tak ada karpet merah, tak ada sorak-sorai. Hanya langkah-langkah perlahan dan doa yang mengalir diam-diam. Di atas sepeda motor yang membawa masa depannya, Ilham menoleh sekali lagi. Ia melihat masjid desa berdiri tenang. Di serambinya, Pak Haji duduk bersila, membaca mushaf dengan bibir gemetar tapi mata yang penuh cahaya. Dan langit desa itu tampak terbuka, seolah mengizinkan satu doa kecil terbang ke atas. "Ya Allah, jadikan ilmu ini berkah. Jadikan sujud kami sujud yang kau terima." Kisah Ilham, bocah yatim yang diusir dari masjid namun akhirnya menjadi cahaya bagi desa, menyimpan banyak pelajaran bagi siapapun yang mendengarkannya. Ini bukan sekadar kisah tentang seorang anak yang gigih belajar, tapi juga tentang hati yang berubah, tentang pintu yang dibuka kembali, dan tentang kasih sayang Allah yang tak pernah pilih kasih. Pertama, jangan pernah mengukur seseorang dari penampilan atau keadaannya. Ilham datang ke masjid dengan baju lusuh dan kaki kotor, tapi hatinya bersih. Sementara itu, orang yang terlihat suci belum tentu memiliki hati yang lapang. Allah tak memandang tubuh atau rupa, tapi hati dan amal. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 13. "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Dalam pandangan Allah, seorang anak yatim yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu bisa lebih mulia dari orang dewasa yang sombong dengan gelar hajinya. Maka jangan pernah menutup pintu masjid, karena bisa jadi yang kamu usir adalah doa yang dikabulkan langit. Kedua, bertaubat dan berubah adalah pintu besar yang selalu terbuka. Pak Haji Karim telah menyakiti hati seorang anak kecil. Tapi ia mau mengakui dosanya, meminta maaf, dan memulai dari awal. Tidak mudah bagi orang tua untuk belajar dari anak kecil, tapi ia melakukannya. Inilah bentuk taubat yang sejati, bukan hanya kata-kata, tapi perubahan nyata. Dalam surat Al-Furqan ayat 70, Allah berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pak Haji tidak hanya menghapus dosanya dengan tangisan, tapi dengan amal nyata, duduk di tanah, mengaji dari awal, dan merangkul kembali anak-anak yang dulu ia tolak. Inilah kekuatan taubat yang membuka pintu berkah bagi seluruh desa. Ketiga, anak yatim adalah amanah besar dan doa mereka tidak tertolak. Ilham tidak membalas dengan amarah. Ia tetap bersabar, tetap mengaji sendiri meski ditolak. Ketulusannya membawa pertolongan dari langit. Dalam surat Ad-Duha ayat 9-11, Allah mengingatkan dengan tegas, adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Ilham adalah lambang dari anak yatim yang sabar. Dan dari kesabaran itulah Allah menumbuhkan ladang pahala bagi siapapun yang mendekatinya dengan hati. Maka jangan remehkan anak yatim, karena mereka bisa menjadi sebab hancurnya kesombongan dan bangkitnya cahaya di tengah masyarakat. Keempat, masjid adalah rumah Allah, bukan milik perorangan. Cerita ini mengingatkan bahwa tak ada manusia yang berhak melarang siapapun masuk ke rumah Allah. Masjid adalah tempat bersujud, tempat hati-hati yang lelah bersandar. Menutup pintu masjid sama saja menutup rahmat yang bisa datang dari arah tak disangka. Dalam surat At-Taubah ayat 18 disebutkan, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka merekalah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ilham memakmurkan masjid bukan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan. Ia membawa anak-anak masuk, satu persatu, dengan senyuman dan suara lembut. Tak ada pengumuman, tak ada pengeras suara, tapi suara ngaji itu menyebar hingga ke telinga langit. Cerita ini mungkin telah berakhir, tapi pesan-pesannya akan terus hidup. Bahwa setiap anak yatim yang kita tolak bisa jadi adalah guru yang diutus Allah untuk menguji hati kita. Bahwa setiap masjid yang kita tutup akan dipertanyakan di akhirat nanti. Dan bahwa setiap hati yang berubah adalah bukti bahwa rahmat Allah jauh lebih luas dari dosa yang pernah kita perbuat. Semoga kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang membuka pintu, bukan menutupnya. Yang mengajak dengan kasih, bukan mengusir dengan kekuasaan. Yang memakmurkan masjid dengan cinta, bukan dengan kebanggaan. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama MU. Amin. Cerita yang baru saja Anda dengar adalah fiktif, dibuat seperti nyata agar kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisahnya. Semoga kisah Ilham dan Pak Haji bisa menginspirasi kita semua untuk lebih sabar, rendah hati, dan membuka hati bagi sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan subscribe agar kami bisa terus berbagi kisah-kisah penuh makna lainnya. Semoga Allah selalu membimbing dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.